Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Oh ya, perkenalkan nama saya Kaprwati Ningsih, NIM 201101010031. Di sini saya akan membahas tentang materi kejenuhan belajar. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham dan ada yang belum paham materi tentang kejenuhan belajar. Maka dari itu, simak video ini sampai habis ya, agar dapat menambah wawasan kalian tentang materi kejenuhan belajar. Kita belajar bareng-bareng ya. Hal-hal yang akan saya bahas yaitu A. Pengertian kejenuhan belajar, B. Faktor penyebab kejenuhan belajar, C. Aspek-aspek kejenuhan belajar, dan D. Cara menghilangkan kejenuhan belajar. Pengertian kejenuhan belajar. Menurut Hasim, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Sedangkan menurut Reber, kejenuhan belajar ialah rentang waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Contohnya, seorang siswa yang sedang dalam keadaan jenuh, sistem akalnya tak dapat bekerja, sebagaimana yang diharapkan dalam memproses item-item informasi atau pengalaman baru, sehingga kemajuan belajarnya seakan-akan jalan di tempat atau tidak berkembang ilmunya. Setiap manusia pasti memiliki kejenuhan. Kejenuhan biasanya terjadi di sela-sela kegiatan yang dilakukan. Contohnya, jika kita bersemangat melakukan suatu hal, semangat itu tidak akan bertahan lama sampai berada di titik jenuh, yaitu malas atau capek. Setelah beberapa jam mengalami jenuh, maka akan muncul kembali gairah untuk menekuni kesibukan lagi. Begitu juga terjadi pada siswa. Kita sering menemukan siswa yang tampak malas, mudah putus asa, acuh tak acuh, dan bosan. Bahkan, ada yang melakukan bolos, melalaikan tugas, dan mogok untuk belajar. Faktor penyebab kejenuhan belajar. Secara umum, kejenuhan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari pendidik atau guru dan faktor yang berasal dari peserta didik atau yang biasanya disebut dengan siswa. Faktor pendidik. 1. Kelelahan. Barangkali guru memiliki jumlah jam yang terlalu banyak atau kelelahan fisik yang dialami oleh guru yang mengajarnya selama puluhan tahun, sehingga tidak maksimal dalam mengajar. 2. Pembelajarannya monoton atau kurangnya kreativitas guru. Kreativitas guru biasanya ditentukan oleh keluasan dan kedalaman pengetahuan serta wawasannya, kurang memiliki kemampuan menguasai metode, strategi, dan pendekatan yang membuat suasana belajar menjadi tidak menyenangkan dan membangkitkan minat siswa. 3. Kurangnya memahami karakteristik siswa, materi pelajaran yang tidak sesuai dengan usia anak, dan cara menyampaikan materi. Tidak ada materi yang sulit apabila guru bisa menyampaikan dengan cara yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. 4. Kurangnya penghargaan yang diberikan guru untuk para siswa. Pemberian penghargaan dan pujian secara berkala akan menjadikan siswa dapat lebih bersemangat kembali untuk berprestasi. B. Faktor peserta didik atau siswa. 1. Siswa mempunyai daya serap rendah. 2. Alokasi waktu yang berlebihan dan lemah minat. 3. Ketidakmampuan siswa mengerjakan setiap soal yang diberikan. 4. Besarnya harapan orang tua yang diberikan untuk anaknya, sehingga para siswa menjadi takut untuk gagal. Kritikan yang selalu dilontarkan atas kesalahan yang dilakukan oleh siswa dan pemberian hukuman yang tidak menyenangkan atas prestasi yang dimiliki. Selanjutnya, aspek-aspek kejenuhan belajar. Beberapa pendapat ahli tentang aspek kejenuhan belajar yaitu 1. Kelelahan emosi yang biasanya ditandai dengan perasaan sedih, kemampuan mengendalikan emosi, ketakutan yang tidak berdasar, dan kecemasan. 2. Kelelahan fisik, sakit, mual, kelemahan tubuh, dan kurangnya nafsu makan. 3. Kelelahan kognitif, tidak mampu berkonsentrasi, perasaan gagal yang selalu menghantui, kesepian, kesulitan membuat keputusan. 4. Kehilangan motivasi, kehilangan semangat, idealisme, kecewa, kebosanan, biasanya tidak nyaman beraktivitas di dalam dan luar kelas. Dari materi pengertian, faktor, dan aspek-aspek tentang kejenuhan belajar, apakah kalian juga termasuk tipe orang yang jenuh saat belajar?
Jika iya, tolong angkat tangan ya. Tapi ada kabar baik nih. Di sini saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menghilangkan kejenuhan saat belajar. Nah, kan bagus kan tipsnya? Maka dari itu, nonton video ini sampai akhir ya, biar kalian paham materinya dan bisa melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Cara menghilangkan kejenuhan belajar. Menurut Syah, keletihan mental yang menyebabkan kejenuhan belajar dapat diatasi dengan 1. Lakukan istirahat dan mengonsumsi makanan, minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup banyak. 2. Bagi guru memberikan motivasi agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah, dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi. 4. Belajar dengan cara atau metode yang bervariasi. 5. Lakukan perubahan letak peralatan dan perlengkapan belajar agar tercipta motivasi baru dan menurunkan rasa bosan saat belajar. Selanjutnya, yang ketujuh, membuat rencana atau program aktivitas rekreasi yang dilakukan setelah belajar. 8. Kembangkan keterampilan mengatur waktu. 9. Hindarkan adanya ketegangan mental saat belajar. Dan yang ke-10, libatkan murid aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, kalian kan sekarang sudah tahu bagaimana caranya menghilangkan kejenuhan saat belajar. Maka dari itu, mulai sekarang ubah ya cara belajarnya agar kalian tidak merasakan kejenuhan lagi saat belajar. Karena dengan belajar, kita bisa meraih prestasi dan dengan belajar juga kita bisa membanggakan orang tua. Oke? Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.